Saya Surastri Karma Trimurti. Saya lahir di Boyolali tanggal 11 Mei tahun 1912. Dulu saya pernah menempuh pendidikan di Normal School dan di MS Surakarta. Kemudian saat usia saya menginjak umur 41 tahun, saya melanjutkan studi di jurusan ekonomi Universitas Indonesia. Bapak dan ibu saya adalah seorang abdi dalam Keraton Kasunan Surakarta. Sejak dahulu, saya dikenal dengan nama Surastri. Saya bekerja sebagai wartawan, penulis, dan guru Indonesia. Saat menginjak remaja, saya pergi ke Banyumas. Di sana, saya mengajar sebagai guru di Meja School Banyumas. Lalu, saya mulai masuk dalam dunia organisasi Budi Utomo dan aktif dalam organisasi Rukun Wanita. Pada saat itu, perempuan tidak boleh mengikuti kegiatan politik dan juga organisasi. Mereka harus mengikuti aturan feodal, namun saya menolak. Aturan ini membuat perempuan harus lebih banyak di dapur dan tidak boleh keluar rumah. Tahun 1932, untuk pertama kalinya saya ikut dan menyaksikan langsung dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Bung Karno. Pada saat itu, beliau sedang berkunjung ke Purwokerto. Pesan dalam pidato Bung Karno yang saya tangkap adalah bangsa Indonesia harus mulai bergegas untuk menerapkan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Pidato ini membuat saya meninggalkan pekerjaan saya yang semula menjadi seorang guru, dan saya memilih bergabung sebagai anggota Partindo cabang Bandung karena saya ingin berguru langsung kepada Bung Karno. Keputusan yang saya ambil ini sangat ditentang oleh keluarga saya, terutama ibu dan bapak. Sejak saat itu, saya dan Bung Karno semakin akrab dan akhirnya kami berteman baik. Beliau meminta saya untuk menuangkan sebuah tulisan dalam koran Pikiran Rakyat dan majalah Partindo. Pada tahun 1935, saya bersama teman-teman di Solo mendirikan majalah Bedug yang menjadi komunikasi mengenai perjuangan rakyat Indonesia untuk menggugah hati para rakyat supaya sadar dengan nasib sebagai bangsa yang terjajah. Bung Karno menilai saya memiliki dedikasi yang tinggi untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu, saya diminta oleh Bung Karno untuk menjadi pemimpin majalah Pikiran Rakyat. Namun, saya tidak ingin ini diketahui oleh keluarga saya. Maka dari itu, saya memakai nama SK Trimurti sebagai nama samaran di berbagai tulisan. Saya menutupi ini karena keluarga saya tidak mau jika ada anggota keluarganya yang berbicara dan masuk dalam gerakan politik untuk menentang Belanda. Akhirnya, pada tahun 1937, saya masuk ke dalam penjara untuk pertama kalinya dengan dakwaan menyebarkan pamflet anti-imperialisme dan anti-kapitalisme. Saya dipenjara selama kurang lebih 9 bulan di Semarang. Setelah bebas, saya beralih profesi menjadi seorang wartawan di harian Sianar Selatan. Di koran inilah saya bertemu dengan sosok pria yang bernama Sayuti Melik. Kala itu, saya sebagai pembantu tetap di harian Sinar Selatan. Sementara
Sayuti Melik, bekerja di sana sebagai penulis. Suatu hari, Sayuti Melik mengatakan hal yang membuat saya terkejut. Saat itu, ia berkata, "Kalau begitu, saudara dapat bekerja sama dengan saya. Namun, sebaiknya saudara menjadi istri saya saja." Saya terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sayuti Melik. Lalu, saya meminta waktu untuk berpikir terlebih dahulu sebelum saya menerima lamaran dari Sayuti. Pada akhirnya, saya menerima lamaran dari Sayuti dan kami pun menikah pada 19 Juli 1938 saat saya masih menjadi tahanan luar. Ketika Belanda diserang pasukan Jepang dan Perang Dunia mulai masuk ke Indonesia, Sayuti menulis artikel untuk tidak membantu Belanda ketika Jepang menyerang. Artikel ini ia tulis di harian Sianar Selatan. Dengan beredarnya artikel ini membuat pemerintah Belanda gerah dan menggeledah kantor kami untuk mencari tahu siapa penulis tersebut. Pada saat itu, Sayuti masih dibutuhkan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, saya membantu suami saya dengan mengaku bahwa sayalah yang menulis artikel tersebut. Untuk kedua kalinya, saya masuk ke dalam penjara pemerintahan kolonial Belanda. Setelah menikah, kami memutuskan untuk mendirikan majalah yang bernama Pesat. Awalnya, kami bekerja sendiri. Setelah Pesat semakin berkembang, saya dan suami mulai merekrut beberapa wartawan untuk menjadi anggota redaksi. Kami bekerja keras untuk menutupi biaya produksi majalah Pesat. Akhirnya, dari semula hanya majalah bulanan saja, berubah menjadi majalah harian. Namun, saat Jepang masuk, majalah harian harus ditutup karena dianggap menyebarkan propaganda tentang Jepang sebagai penjajah dan imperialisme baru. Hal ini membuat saya dan Sayuti ditangkap dan kami dipenjarakan oleh agen rahasia Belanda. Namun, atas lobby Bung Karno kepada pemerintah Jepang, akhirnya kami dibebaskan dari penjara pemerintahan Jepang. Setelah dibebaskan dari penjara, saya tidak menyerah. Saya tetap menulis menggunakan pena saya melalui Api Kartini dan Harian Rakyat. Saya menulis dan memperjuangkan nasib perempuan agar posisi perempuan dan pria sejajar. Kemudian Bung Karno meminta kami untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Akhirnya kami pindah ke Jakarta dan bekerja di kantor pusat Tenaga Rakyat atau yang disebut dengan Putra. Dengan pekerjaan baru ini, saya tetap aktif menulis namun dengan hati-hati. Pada tahun 1945, saya bergabung dengan Gerakan Angkatan Baru yang dibentuk sebagai pendesak gagasan kemerdekaan Indonesia. Karena keterlibatan inilah membuat saya menjadi sebagai saksi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur, tanpa adanya persiapan oleh kawan-kawan saya diminta untuk menaikkan bendera bersama dengan Suhut. "Yutri, kerek bendera itu." "Ndak mau. Lebih baik saudara Latif saja. Dia kan dari PETA." Namun, saya merasa tidak begitu pantas untuk menarik bendera tersebut. Kemudian, saya menunjuk Latif Hendradiningrat yang merupakan anggota PETA. Dan didampingi Suhut, akhirnya Latif, teman saya, maju untuk menaikkan bendera bersama Suhut pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan saya lebih memilih untuk berdiri di samping Ibu Fatmawati yang berhadapan langsung di depan bendera dan juga berhadapan langsung dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak hanya itu, saat kemerdekaan saya turut membantu menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia dan saya diminta
untuk memperbanyak teks proklamasi, lalu menyebarkan kabar berita kemerdekaan tersebut agar sampai ke tangan rakyat di seluruh Indonesia. Saya mendapat tugas untuk menyebarkan berita proklamasi ke wilayah Semarang dan sekitarnya. Ternyata di Semarang terjadi pertempuran pada peristiwa 3 daerah. Saya ikut terlibat dan ikut dalam pertempuran tersebut. Saya membentuk dan mengumpulkan bantuan pasukan untuk membantu para pejuang. Setelah itu, saya terlibat dalam peristiwa 3 daerah yang terjadi di Karasidenan Pekalongan pada Oktober hingga November tahun 1945. Hasil perjuangan saya dan teman-teman saya ini membuat Indonesia diakui oleh beberapa negara. Akhir cerita, setelah kemerdekaan pada tahun 1969, saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya, Sayuti Meli. Setelah resmi bercerai, Sayuti diangkat menjadi anggota DPR Partai Golkar. Sedangkan saya melanjutkan aktivis saya di bidang politik dan jurnalistik.